Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial basis data lanjut praktikum 16 pretest. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wildan Andaru, NRP 21031211045 dari kelas 2D3 ITB, jurusan Teknik Informatika, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dengan dosen pembimbing Rengga Asmara, Sarjana Komputer UCA. Jadi pada praktikum 16 kali ini hanya ada latihan soal, jadi tidak ada materi. Jadi kita hanya akan menjawab soal-soal dari materi 1 hingga 15. Jadi mari kita mulai. Ini adalah latihan soal nomor 1. Dapatkan pekerjaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama tahun 1990 dan pekerja yang sama juga pada setengah tahun pertama tahun 1991 di tabel employees. Jawabnya untuk soal nomor 1, select P job ID from employees. I. Select job ID from employees where hire date between 1 Januari 91 and 30 Juni 91 and where hire date between 1 Januari 90 and 30 Juni 90 and e-job ID sama dengan p-job ID. Jadi di sini untuk setengah tahun pertama didefinisikan melalui between 1 Januari 91 dan 30 Juni 91. Jadi ini adalah setengah tahun dari tahun 90 dan ini dari tahun 91 dan ini untuk setengah tahun dari tahun 90, dari 1 Januari 90 dan 30 Juni 90. Baik, kita lanjut ke latihan soal nomor 2. Buat query gabungan untuk menampilkan persentase kenaikan employee ID, gaji lama, gaji baru dengan syarat kenaikan. Untuk kode departemen 10, 50, dan 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 80 diberikan kenaikan 15%, dan untuk kode departemen 90 tidak diberikan kenaikan. Jadi seperti ini. Select code departemen ID 10 0,5 rise, 50 0,5 rise, 100 0,5 rise, 60 10 rise, 20 15 rise, 80 15 rise, 90 no rise. S rise employee ID salary plus code departemen ID 10 salary dikalikan 5%, jadi untuk departemen 10 dikalikan 5%, lalu untuk berikutnya untuk departemen 50 dikalikan 5%, untuk departemen 100 dikalikan 5%, untuk departemen 60 dikalikan 10%, untuk departemen 20 dikalikan 15%, dan untuk departemen 80 dikalikan 15%, dan untuk departemen 90 tidak ada kenaikan, jadi salary-nya tetap salary. As new salary departemen ID from employees where departemen ID in 10, 50, 100, 60, 20, 80, 90. Jadi untuk employees dengan departemen ID 10, 50, 100, 60, 20, 80, 90. Latihan soal nomor 3. Buat query untuk menampilkan 3 teratas karyawan gaji tertinggi. Tampilkan nama akhir dan gajinya. Baik, jadi untuk menampilkan nama akhir dan gaji dari 3 teratas karyawan gaji tertinggi dapat dilihat di sini. Select asterisk from, select last name, salary from employees, order by salary, descending, where row 6 kurang dari 3. Jadi untuk 3 gaji tertinggi dibatasi row 6 nya hanya sama dengan 3, hanya kurang dari sama dengan 3, dan ini diorder descending, jadi dimulai dari data dengan nominal terbesar, maka akan didapatkan karyawan dengan gaji tertinggi. Latihan soal keempat.
Buat query untuk menampilkan employee ID dan nama terakhir dari karyawan yang bekerja di California dan Boston. Maka berikut adalah jawabnya. Select I EMP_no i.ename from EMPI Department D where i_depno sama dengan d_depno and d_log in Chicago, Boston. Jadi di sini dilakukan pengambilan EMP_no dan ename dari tabel employee dan menggunakan bantuan dari tabel departemen untuk mencari lokasi yang dimaksud, yaitu di Chicago dan Boston menggunakan sintak in. Kemudian soal kelima, buat query yang menampilkan job ID di mana gaji maksimum dari pekerjaan itu di atas setengah gaji maksimum seluruh perusahaan. Gunakan klausa with dan namakan query max_sal calc. Jadi untuk mengambil EMP_no, job dan sal dapat dengan gaji lebih tinggi dari setengah gaji yang ada di perusahaan tersebut, dapat menggunakan with, yaitu with max_sal calc as select max_sal max from EMP. Jadi di sini dicari gaji tertinggi, lalu gaji tertinggi tersebut dikalikan dengan setengah sebagai syarat where dari select EMP_no job sal from EMP max_sal calc, lalu ini gaji lebih tinggi dari setengah gaji maksimal. Lalu lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Buat query untuk menampilkan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager. Job ID-nya sama dengan S aman, urutkan dari tinggi ke rendah. Jadi seperti ini outputnya. Untuk codingannya, select ename job cell from EMP cell select max from EMP berjob sama dengan salesman order by sal dash. Jadi di sini kita mengambil kolom ename job dan sal dari tabel employee di mana gajinya lebih tinggi daripada gaji tertinggi dari karyawan dengan pekerjaan salesman, diorder secara descending sehingga tampil yang mempunyai nominal lebih tinggi terlebih dahulu. Latihan soal 7. Buat query untuk menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama, tetapi hire date-nya lebih kecil dan gajinya lebih besar. Jadi untuk ini menampilkan berikut jawabannya. Select last name from employees I where kurang dari 2, select count from employees where department ID sama dengan department ID and hire date lebih besar dari hire date and salary kurang dari salary. Untuk latihan soal ke-8, buat query untuk menampilkan nama departemen di mana total gajinya di atas 1/8 dari total gaji seluruh departemen. Gunakan with clause dan urutkan dari yang tertinggi. Lalu soal ke-9, buat report yang menampilkan chart organisasi dari Departemen Morgu. Letak nama akhir, gaji, dan departemen ID. Jadi di sini pertama menggunakan set backside 22, set line size 60, set feedback off, title employee report, title confidential, back on job, column last name, heading last name, format A15. Lalu select untuk codingannya, select last name salary di departemen ID from employees I departemen D where departemen ID sama dengan departemen ID
and the department name sama dengan ID. Set feedback on. Jadi di sini kita mengambil last name, salary, dan departemen ID dari pegawai, di mana departemen ID dari pegawai sama dengan departemen ID dari departemen, dan departemen name-nya sama dengan ID. Untuk soal terakhir, soal ke-10, buat report yang menampilkan hierarki manajemen dimulai dari karyawan yang nama terakhir kocar. Cetak nama karyawan, manajer ID, dan departemen ID. Jadi kita mengambil employee ID, last name, job ID, dan manager ID, serta departemen ID dari tabel pegawai yang mempunyai last name kocar. Lalu connect by prior employee ID sama dengan manager ID. Ya, demikian video tutorial dari saya. Mohon terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Saya Wildan Anari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.